Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat ulang tahun untuk GBDI Mahanaim yang ke-36. Puji Tuhan, saya bersyukur dan terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Gembala. Boleh ada di hadapan saudara dan bersyukur kepada Tuhan. Pagi ini kita boleh lihat kembali firman Allah. Puji Tuhan. Saya kembali mengajak kita membuka di dalam Mazmur 40. Mazmur 40. Akan saya ajak saudara membaca kembali pada ayat yang kedua, ketiga, dan keempat. Dengan hormat saya undang kita berdiri dan mari kita membaca ayat ini. Mazmur 40 ayat yang kedua. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu dan Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Amin. Mari silakan duduk, puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena Daud memberikan gambaran kepada kita bahwa ia adalah orang yang tahu bagaimana hidup menanti-nantikan Tuhan. Kata menanti-nantikan Tuhan berarti tidak mengharapkan kekuatan sendiri. Kata menanti-nantikan Tuhan berarti hidup begitu pasrah kepada Allah. Daud yang kita kenal kisahnya, seorang yang kalau ditanya orang-orang Israel, rajamu siapa? Maka tidak ada seorang yang akan menjawab dan menyebut nama raja lain. Walaupun mereka mempunyai jajaran raja dari Saul sampai ke Sedekia raja terakhir, itu ratusan raja. Tetapi mereka pasti akan menjawab, Daudlah raja kami. Sebab itu kalau mau dibilang dia dapat bangga hari ini kalau sampai orang menyebut dia adalah raja Israel, karena memang bukan karena siapa dia, tapi karena dia bisa membawa Israel pada zaman keemasannya. Tapi itu tidak menjadi sebuah alasan bagi Daud untuk berkata, hebat saya. Karena dia sangat mengerti, aku bukan siapa-siapa. Haleluya. Tadi pagi saya mengajak jemaat yang hadir untuk melihat dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Seorang pemuda yang muncul namanya dipanggil oleh Allah menjadi seorang hakim yang kemudian kita kenal dengan nama Gideon. Tetapi peristiwanya tidak berhenti sampai ia bertemu dengan Allah. Melewati persembahan yang dia bawa kepada Tuhan di pasal yang ke-6. Lanjut Allah mengajak Gideon untuk bertindak.
Ia bukan sekedar bangga karena melihat bahwa Allah berjanji aku menyertai. Tapi kalimat aku menyertai dibuktikan dengan pasal 7. Hakim-hakim pasal 7 akan menunjukkan kepada kita tentang iman yang bertindak. Tidak cukup dengan iman yang diperucapkan, tapi iman yang dibuktikan. Banyak orang hanya berkata, aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan. Tapi iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita tidak bisa hidup hanya dengan iman yang kita perucapkan. Allah bawa Gideon kepada satu medan peperangan. Di pasal 7, Allah bawa Gideon untuk masuk dalam medan peperangan dekat Bukit More. Tempatnya di lembah. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah harus membawa Gideon ke sana? Saya dulu berpikir ada sungai kecil atau sungai besar yang harus dihadapi oleh Gideon. Tapi rupanya sungai itu adalah sungai yang hanya kecil. Untuk apa sungai itu? Dekat mata air Harod. Pasal 7 ayat yang pertama. Rupanya ada yang harus dilakukan oleh Gideon. Orang-orang dari Midian adalah orang-orang yang terkenal dengan keganasannya, besarnya pasukan Midian membuat Gideon yang sudah melihat Allah dalam ibadah yang pertama tadi, sudah mendengar bahwa Allah ada menyertai dia. Tapi kenapa Gideon tidak menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa? Dia kumpulkan begitu banyak tentara yang menyertai Gideon untuk peperangan yang dikatakan akan dihadapi oleh Gideon. Ketika Allah melihat pasukan yang begitu besar, ayat 2 pasal yang ke-7 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama engkau daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke tangan mereka. Tadi pagi firman Allah berkata, Gideon sudah melihat Allah. Gideon sudah mengakui, celakalah aku. Rupanya Tuhan sudah ada. Sudah melihat Allah. Dia tidak kagum hanya karena melihat api Allah, makan persembahan yang dibawa oleh Gideon. Ada seekor anak kambing dan roti yang dituangkan di mezbah dan dibakar oleh api Allah. Lalu Gideon berkata, wow, ini Tuhan yang menyertai kita. Enggak cukup sampai di sana. Allah bawa Gideon untuk masuk dalam medan peperangan. Tetapi 33.000 itu apa, kata Tuhan? Katanya percaya Tuhan ada. Mengapa kamu harus diikuti dengan begitu banyak
orang-orang yang di belakangmu. Jangan-jangan ayat yang kedua, Pasal 7 ayat kedua, orang Israel akan bermegah terhadap aku sambil berkata, tanganku sendiri akan menyelamatkan aku. Jangan-jangan dengan pasukan besarmu yang menyertai engkau, engkau bisa kalahkan orang Median. Lalu engkau dengan bangga berkata, tanganku sendiri akan menyelamatkan aku. Tuhan berkata, enggak, bukan itu. Bukan itu yang ku kehendaki. 36 tahun GPDI Mahanaim sudah diberkati Tuhan. Amin. Pasukan forrader yang tadi tampil. Wah, kaget-kaget kita yang di depan. Ibu Gembala berkata, kaget saya. Tapi luar biasa. Komisi Bapak saja begitu. Apalagi pemudanya. Haleluya. Apalagi penatuannya. Selesai melaksanakan tugas, siap. Wah, turun deh. Firman Allah berkata, bukan 33.000 orang itu yang akan memenangkan peperangan. Haleluya. 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 Bukan hanya peran-peran penting yang harus tampil. Tuhan berkata kepada Gideon, coba tanyakan, siapa yang takut, siapa yang gentar, pulang. 33.000 orang berhadapan dengan permintaan Gideon. Sedikit was-was, Gideon bertanya, hei tentara Israel, siapa takut dan gentar, pulang. Enyah dari pegunungan Gilead. Ayat yang ketiga berkata, pulanglah berapa? Pulanglah berapa? 22.000 orang rakyat pulang semua. Gideon bengong. Pulang, 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 pulang. Dia lihat tinggal berapa ini? Ayat yang ketiga berkata, tinggal 10.000 orang. Lumayanlah, masih ada 10.000 orang yang akan perang dengan saya. Tuhan bilang, stop. Bukan 10.000 orang. Masih kebanyakan. Tuhan, orang Median 10.000 masih dibilang kebanyakan. Ya, kebanyakan. Lalu masih terlalu banyak. Suruh pergi mereka, turun minum air. Aku akan menyaring mereka. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama engkau. Ayat yang keempat, dengan dialah kamu akan pergi. 10.000 disaring oleh Allah. Bagaimana lagi? Disaringnya bagaimana lagi? Ayat yang ketiga, ayat yang keempat berkata, barang siapa yang tidak pergi bersama engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Tuhan suruh mereka
turun minum air. Lalu suruh mereka minum air. Gideon tunduk dan membawa mereka ke sungai kecil tadi. Dan minumlah mereka. Siapa yang minum seperti anjing, kumpulkan tersendiri. Siapa yang minum pakai tangan, kumpulkan sendiri. Begitu cara penyaringan Allah. 10.000 disuruh turun ke sungai kecil dan mereka minum di sungai itu. Saya tidak mengerti cara Allah. Bagaimana cara dapat memilih 10.000 itu mungkin berapa kali lipat yang ada di sini ya. Mereka turun ke sungai kecil dan mereka minum air di sana. Yang minum seperti anjing langsung menjilat sendirikan. Yang minum pakai tangan sendirikan. Mereka terbagi. Gideon berharap melihat jumlah yang minum seperti anjing. Jumlahnya luar biasa. Ya, saya di kelompok ini saja. Karena lumayan masih banyak. Kembali dia was-was. Yang mana yang dipilih Tuhan? Kalau saudara pilih yang mana? Yang besar atau yang kecil jumlahnya? Untuk memerangi orang Midian yang luar biasa, Gideon berharap dengan rombongan minum seperti anjing menjilat, aku akan pergi dengan mereka. Karena jumlahnya luar biasa. Sudah terpilih, sudah dipisahkan. Lalu Allah berkata, aku pilih yang minum pakai tangan. Haleluya. Jumlahnya berapa saudara? Ayat yang ke-6. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangan ke mulut 300 orang saja. Haleluya. Mahanaim tidak berdiri karena anjing-anjing. Tetapi Mahanaim berdiri karena ada tangan yang bersyukur kepada Allah. Amin. Amin. Yang pakai tangan. Yang minum dengan tangannya. Kalimat akhir dari Bapak Gembala tadi pagi. Kembangkan talenta saudara. Tidak hanya minum seperti anjing. Maaf, anjing itu minum, habis menjilat, dia pergi. Tapi orang yang minum dengan tangannya, ada tangan yang menerima pertolongan Allah. Dan tangan yang dipakai untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Tangan yang memegang, menerima pertolongan Allah. Tapi dengan tangan itu, saudara akan kembangkan talentamu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Yang dipakai oleh Allah, bukan yang menjilat seperti anjing. Kata firman Allah, bukan kata saya. Yang habis minum, dia pergi. Tapi setelah dia menerima pertolongan Allah,
Masih ada bekas air di tangannya. Masih ada tanda aku menerima pertolongan Allah. Dan aku mau pakai tangan ini untuk kembali melayani Tuhan. Boleh angkat tangan yang sudah menerima pertolongan Allah. Haleluya. Boleh dipertahankan tangannya yang tetap mau melayani Tuhan. Haleluya. Amin. Yang tidak sekedar menjilat seperti anjing, tapi yang menerima pertolongan Allah. Tangan-tangan saudara yang tadinya kosong, tapi sekarang sudah menerima pertolongan Allah. 36 tahun. Tanganmu diberkati Allah. Tidak menjadi tangan kosong. Tapi tidak hanya sekedar menerima pertolongan Allah. Tapi pakai tanganmu. Kumpulkan talenta-talenta saudara. Di bidang apa saja. Bapakkah yang nge-rapnya luar biasa? Luar biasa karena hamba Tuhan tadi katanya ya. Bukan hanya sekedar bisa berkata, aku sudah terima pertolongan Allah. Tapi ada bukti tangan yang menerima pertolongan Allah adalah tangan yang dipakai untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Elia, seorang yang besar, ia dapat membalikkan hati rakyat bangsa Israel yang tadinya sudah menyembah kepada Baal, dibalikkan kepada penyembahan Allah. Di hadapan 850 nabi-nabi hutan dan nabi-nabi Baal. Elia berkata, kalau memang Baal Allahmu, sembah dia. Tapi kalau memang Allahku yang adalah Allah, yang sudah menolong engkau, kita kembali kepada Allah. Bangsa Israel berpaling kepada Allah. 850 nabi Baal dan nabi hutan dihabisi, dibawa ke sungai Kerit dan dihabisi di sana. Peristiwanya terdengar sampai istana. Isabel marah karena nabi-nabinya dibinasakan oleh Elia. Dia kirim orang-orang yang dipimpinnya sendiri kejar Elia. Kemarin Elia hebat, hari ini Elia masuk gua. Sebelum tidur di dalam gua, Elia berkata, Tuhan, ambil saja nyawaku. Daripada aku harus mati di tangan Isabel, lebih baik aku mati saja. Dia tidur dan tidak mau bangun. Dibangunkan, dikasih roti, dikasih air. Makan, minum, tidur lagi. 2 kali dibangunkan. Dia balik tidur. Ketika mau tidur, malaikat berkata, hei, bukan dikasih makan, dikasih minum, lalu tidur Elia. Lanjut, langkahmu belum selesai. Naik ke gunung Allah. Sudah ketemu Allah di gunung Allah. Dia sampai ke gunung Horeb. Masuk gua lagi. Tidur lagi di sana. Dengan marah Allah berkata, apa kerjamu? Saudara, engkau yang sudah menerima pertolongan Allah. 36 tahun GPDI Mannheim
sudah berjalan dengan segala perkasa Allah. Engkau sudah alami pertolongan Allah di tempat ini. Engkau sudah berdoa dan doamu sudah dijawab. Engkau sudah berteriak minta tolong dalam kesesakanmu. Dan Allah sudah dengar doa-doa kita. Didampingi Bapak Ibu Gembala yang tadi kita berkata, oh giranglah menjadi Om Yosminandar. Oh giranglah. Ada Tante Ibet. Sudah alami doa-doa mereka menjadi doa yang dijawab Tuhan. Jangan berhenti bekerja. Ada pertanyaan yang akan ditanya, apa kerjamu? Tangan yang sudah menerima pertolongan Allah. Bukan tangan yang kemudian dilipat dan mulai hanya sebagai penonton di tengah pekerjaan Mahanaim. Engkau bukan tangan-tangan yang sudah menerima lalu seperti anjing yang menjilat lalu dia pergi. Apa kerjamu? Ada tindak lanjut saudara. Hakim-Hakim pasal 7. Kasih senjata. 300 orang yang tadi tersisa dari kelompok pasukan yang ada bersama Gideon. Kasih mereka senjata Gideon. Lalu diberikan senjata. Apa yang menjadi senjatanya? Hakim-Hakim 7 ayat 16. Diberikan sangkakala, diberikan suluh, obor, dan buyung kosong. 3 senjata yang diberikan kepada 3 kelompok pasukan. 300 tadi dibagi menjadi 3. 1 dikasih sangkakala, 100 dikasih sangkakala, 100 dikasih obor, 100 dikasih bejana kosong. Perang dengan sangkakala, perang dengan obor, perang dengan bejana kosong. Orang bilang, Gideon ini rada-rada rupanya. Orang perang kok dikasih sangkakala. Orang perang kok dikasih obor. Orang perang kok dikasih bejana kosong. Buat apa? Gideon pun bingung kok. Perintah Tuhan aneh-aneh. Haleluya. Sangkakala berbicara tentang suara Allah. Layani Tuhan dengan senjata-senjata ini. Kerjakan pekerjaan Tuhan di GBDI Mahanaim dengan senjata-senjata ini. Pasang telinga terhadap suara Tuhan. Jangan bekerja dengan suara hatimu. Tapi kerjakan pekerjaan Tuhan dengan suara Allah. Dengan firman Allah. Dengar dulu apa kata firman. Baru lakukan pekerjaan itu. Ada suluh, ada obor. Kelompok pasukan yang kedua disertai dengan obor. Obor adalah suluh. Suluh adalah firman Allah. Dengar suara Allah. Dengar firman Allah. Melakukan pekerjaan. Disertai, dipandu, diarahkan dengan firman Allah. Banyak pengajaran sesat yang sudah
beredar semakin luar biasa di akhir zaman. Bapak Gembala akan memberikan pengajaran terus dan tidak berhenti untuk mencanangkan kebenaran-kebenaran firman. Duduk dan dengarkan suara Allah. Tetapi buyung kosong, diapakan buyung kosong? Buyung kosong ini bukan berbicara tentang buyung kosong tembikar atau kuningan. Tapi buyung kosong berbicara tentang bejana tanah liat. Bejana tanah liat adalah periuk bejana. Kalau kita baca, bejananya dipecahkan. Bejana tanah liatnya dipecahkan. Ketika perintah datang, demikianlah ayat 20. Ketika pasukan bersama meniup sangkakala, memecahkan buyung bejana dan pegang obor yang menyala. Ada saat di mana suara Allah didengungkan. Ada saat di mana obor dinyalakan. Ada saat di mana bejana dipecahkan. Beberapa minggu yang lalu kami sempat datang ke rumah tukang periuk di Depok. Ada rumah tukang periuk yang menarik perhatian saya dan mengajak paduan suara untuk belajar ke rumah tukang periuk. Begitu kata Yeremia 18. Di rumah tukang periuk kami melihat sesuatu yang memberikan pengajaran yang luar biasa, saudara. Bila ada dan mungkin bisa ditayangkan, saya titip tadi untuk ditayangkan. Cuplikan sedikit saja. Saya berikan judul Tangan Penjunan. Mungkin langsung ke bagian kalau dia tidak melakukan sesuatu tanpa tujuan. Karena setiap tindakan Allah, setiap perintah yang Allah sampaikan pasti punya tujuan dan itu luar biasa. Ya, saya minta tolong di skip. Mungkin kapan-kapan bisa diperhatikan. Ya, oke. Saudara perhatikan, inilah gambar ketika bejana itu dibuat. Beberapa kali bejana ini harus diremukkan karena rusak. Apa yang menyebabkan rusak? Bejana ini diremukkan, bejana ini dirusak karena pada tanah liat yang dibentuk terdapat kerikil. Karena kerikil yang ada di dalam tanah liat, maka bejana ini tidak bisa menjadi utuh seperti bejana, saudara. Harus dirusakkan, harus diremukkan. Meratakan dalam dan luarnya. Harus dirusakkan untuk mengeluarkan kerikil-kerikil. Bejana ini harus dijadikan nol kembali, dirusak kembali, dijadikan nol untuk mengeluarkan kotoran. Dipecahkan tadi istilah yang dipakai di hakim-hakim. Buyung itu dipecahkan. Saudara, engkau tidak akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang berarti kalau terdapat kerikil-kerikil yang dibiarkan. Harus dibersihkan.
pasukan ini mengalami proses. Dengar suara Allah. Pasukan ini menyalakan obor, bukan menyalakan atau membangkitkan diri sendiri. Menganggap diri ini begitu hebat. Pecahkan buyung-buyung. Pecahkan daging-daging kita. Izinkan obor Allah menyala di dalam kita. Maka engkau menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang berdaya guna. Dan membangkitkan GBDI Mahanaim semakin bertumbuh pesat, berkembang, menjadi besar. Karena Allah pakai orang-orang yang rendah dan yang memberikan kesempatan. Api Allah menyala di dalam kita. Ada tangan yang mengangkat pekerjaan Allah. Ada tangan-tangan yang siap melayani pelayanan pekerjaan Tuhan. Bukan dengan hebat, bukan dengan kemampuan, tapi dengan segala yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Musik mungkin bisa tolong. Peperangan itu harus dimenangkan. Tapi butuh tangan-tangan yang siap melayani pekerjaan Tuhan. Butuh orang-orang yang mau menyala bagi Tuhan. Tidak menganggap hebat saya, komisi saya, divisi saya, pelayanan saya. Orang-orang yang memecahkan buyung. Orang-orang yang memecahkan dagingnya. Haleluya. Engkau akan dipakai oleh Allah. Pekerjaan Mahanaim belum selesai. Bapak dan Ibu Gembala butuh tangan-tangan saudara untuk siap bekerja bagi Tuhan. Kita tidak dapat berdiri sendiri. Satu dengan yang lain saling membutuhkan. Midian harus dikalahkan. Butuh kerjasama. Butuh kesatuan kerja. Tapi tidak bisa dilakukan dengan orang-orang yang sombong di hadapan Allah. Pecahkan buyungmu. Kalau terdapat kerikil di dalamnya, haleluya, harus dikeluarkan. Hanya saudara dan Tuhan yang tahu kerikil apa yang masih ada di dalam hidup kita, yang perlu dibersihkan. Kerikil apa yang harus dibersihkan untuk dapat bekerja bagi Allah. Kelompok-kelompok yang mau bekerja bagi Tuhan, haleluya, adalah kelompok-kelompok yang mau merendahkan diri di hadapan Allah. Di mana ada kesombongan, di sana Allah tidak berkenan. Di mana ada kerendahan hati, Allah akan angkat kita menjadi bagian yang dapat mempermuliakan Allah. Dengar suara Allah. Nafiri Allah, suara Allah. Haleluya.